Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke modul kedua dalam barisan aritmetika. Di sini ada beberapa variasi soal yang akan kita bahas, terutama adalah mencari suku ke n. Ya. Contoh pertama, kita simak. Dari suatu barisan aritmatika, suku ketiga dan suku keenam adalah 5 dan 20. Ditanyakan suku ke-50. Nah, diketahui, biasakan nulis diketahui. Diketahui, di sini ada angka kan? Suku ketiga, berarti U3. Dan U6, suku ke-6 adalah 5 dan 10. Berarti 5 ini milik suku ketiga, 20 ini milik suku ke-6. Sehingga kita tuliskan U3 sama dengan 5 dan U6 sama dengan 20. Itu yang diketahui di dalam soal. Kemudian ditanyakan dalam soal itu, kita diminta menentukan suku ke-50. Ditanyakan U50. Nah, ini yang perlu diingat ya, akan terus diulang-ulang. Yang paling penting adalah B. Ya, bukan berarti yang lain tidak penting, tapi langkah pertama biasanya kita mencari B. Mencari beda. Ya. Baik, dalam soal apakah diketahui? Ternyata tidak diketahui. Yang diketahui hanya dua unsur ini saja. Nah, berarti B itu cukup dari sini. Ya, dari sini cukup kita bisa menentukan B. Yuk, kita tentukan B. B itu kita dapatkan dari angka-angka yang muncul, yang jelas terlihat. Ada angka 5, ada angka 20, ada angka 3, dan ada angka 6. Ini yang akan kita pakai. Ya. Saya gunakan tanda panah itu untuk memudahkan mengingat. Ya, karena kita akan menggunakan keempat angka itu. 20 bersesuaian dengan 5, ya, karena setelah sama dengan. Keduanya setelah sama dengan. Kemudian 6 dengan 3 bersesuaian karena sama-sama indeks. Jadi kita jodohkan yang sejenis. Ya. 20 kita gabungkan dengan 5, 6 juga kita gabungkan dengan 3. Ya. Penggabungannya dalam operasi pengurangan. 20 dikurangi 5 dibagi 6 dikurangi 3. Itu adalah cara mencari beda. 20 dikurangi 5, 15. 6 dikurangi 3 adalah 3. 15 dibagi 3 kita dapatkan 5. Seperti itu ya. Apakah selalu dari bawah ke atas 20 dikurangi 5? Kenapa tidak 5 dikurangi 20? Bisa juga. 5 dikurangi 20 asalkan 3 juga dikurangi 6. Jadi tanda panah ini mengindikasikan bahwa semuanya harus kompak. Kalau dari bawah ke atas, ini pun harus dari bawah ke atas. Ya. Kita sudah mendapatkan B-nya 5. Ini sudah cukup. Kemudian diminta suku ke-50. Suku ke-50 sangat gampang. Artinya apa? Artinya bilangan total yang kita bicarakan adalah 50. Seperti itu. Kalau bergerak dari U3 karena dari sini kan diketahuinya cuma 2 ini. Ya sudah, bergeraknya patokannya dari sini aja. Kalau nggak dari U3, dari U6, pilih salah satu. Ya, U3. Kalau kita bergerak dari U3, maka kurang berapa lagi supaya jadi 50? 3 tambah berapa supaya jadi 50? 27. Jadi rumusnya adalah 47 maksudnya ya. 47. Ya, 47B. Di video sebelumnya selalu mulai dari suku pertama, sehingga di sini N-1. Sekarang kita bisa bergerak dari mana saja. Diketahuinya U3, maka kita bergerak dari U3. U3 itu 5. Tuliskan 5. Kemudian B-nya juga 5. Jadi 47 kali 5. 47 kali 5, 235 ditambah 5 adalah 240. Itu jawaban terakhir. Sederhana. Pak, bagaimana kalau patokannya bukan dari U3, tapi saya pengen dari U6 bergeraknya? Apakah hasilnya akan tetap sama? Akan tetap sama. Yuk, sambil
berlatih yang tadi, yang paling penting adalah B. B itu didapat dari dua informasi ini saja cukup, ya. Dikurangi saja dua-duanya. 20 dengan 5 dan 6 dengan 3. Kita dapatkan 5. Yuk. U50 kalau start awal patokannya adalah 6. 6 ditambah berapa supaya jadi 50? Tentu saja 6 harus ditambah 44. Pokoknya kita bicarakan 50, kita buat di sini pun totalnya 50. Di sini 6, di sini 44. Jadi total 50. U6 itu 20, ya. Kemudian 44 dikali 5, ini 5. 44 dikali 5, 220. Hasilnya persis sama dengan start dari U3. Baik, contoh 2, silahkan di pause dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk, kita cocokkan jawabannya ya. Suatu barisan aritmatika. Suku keempat adalah 114. Kita tulis dulu, diketahui suku keempat berarti U4 sama dengan 114. Dan suku ke-16 90, berarti U16 90. Tentukan suku kedua-tiga. Hanya seperti itu. Yang diketahuinya dua unsur. Ingat, yang paling penting adalah B. Ya. Ini variasi soal sangat banyak. Ya. Memahami bahwa yang paling penting adalah mencari B dulu, akan nanti di video berikutnya akan memudahkan langkah. Ini cukup ya untuk mencari B. Karena B didapat dari 4 angka ini. Ya. Kita lihat ya, 114, 90. Coba ke bawah supaya tidak negatif ya. Gak apa-apa ke bawah, asalkan ini pun ke bawah. Ya, harus kompak ini. Yuk, 114 dikurangi 90, kemudian 4 dikurangi 16. Selalu tanda hubungnya adalah kurang. 24, 4 dikurangi 16 tentu saja jadi negatif ya. Begitu. Positif dibagi negatif tetap negatif. 24 dibagi 12 itu 2. Jadi bedanya negatif 2. Mengecil. Lihat saja di sini. Suku keempat 114, suku ke-16 yang lebih jauh malah mengecil. Berarti bedanya pasti negatif. U23. Rumusnya kita punya dua patokan yang bisa dipilih. Bisa dari U4, bisa dari U16, terserah dari mana. Yuk. Misalkan dari U4 dulu, ya. Totalnya pokoknya harus 23 aja. 4 ditambah berapa supaya jadi 23? Tinggal 19 lagi. U4-nya 114, kemudian bedanya min 2. Seperti itu. Tinggal dijumlahkan biasa. Kita dapatkan 76. Itu jawabannya. Kalau patokan kita U16, ya, yuk sambil berlatih. U16, berarti tinggal tambah berapa lagi? Ya, tinggal tambah 7 lagi. Berarti U16 itu 90, bedanya min 2, sehingga 7 kali min 2 itu negatif 14, 90 dikurangi 14, 76. Jawaban pasti sama. Ya. Yang paling penting adalah beda, dan beda ini cukup di sini. Dua informasi ini aja cukup, maksudnya untuk mencari beda. Kemudian ini bisa kita gunakan sebagai starting point, sebagai patokan awal kita mengerjakan soal. Silakan dicoba. Ya. Ini ada variasi, biasanya ditanyakan suku yang lebih jauh, sekarang malah sebaliknya. Dari suatu barisan aritmatika, suku ketiga dan suku keenam berturut-turut adalah 5 dan 20. Artinya berturut-turut itu ya berturut-turut, yang pertama disebut 3, kemudian disebut 6. Berarti berturut-turut itu 5 itu milik 3, 20 itu milik 6. Itu namanya berturut-turut ya. Berurutan sesuai dengan posisi penyebutan. Berarti suku ketiga adalah 5,
Suku ke-6 adalah 20. Tentukan suku pertama, ditanyakan U1 justru. Ya, tapi ingat, yang paling penting adalah B, bisa dilihat dari situ cukup. Ke atas silahkan, asalkan 2 kompak ke atas. Jangan ke atas dan ke bawah, harus kompak. 20 kurangi 5, 6 dikurangi 3. 20 kurangi 5, 15, 6 dikurangi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. Itu bedanya. Ya. Ditanyakan U1. U1 gampang. Bergerak dari mana? Pilihannya ada 2. Bergerak dari U3. Totalnya adalah 1. Tapi di sini sudah 3. Tentu saja kelebihan kan? Ya, kalau kelebihan dikurangi saja. Ya, supaya jadi 1, berarti 3 ini harus dikurangi 2. Begitu. Rumus yang contoh 1 dan 2 tambah, karena ini kurang. Ya. Kalau yang ini justru kelebihan. Yang diharapkan 1, di sini kita startnya udah 3. Kurangi saja 2 kali. Seperti itu. Ya, sederhana. Yuk, U3-nya kan 5. Bedanya adalah 5. Berarti dikurangi 2 kali 5. 5 dikurangi 10, negatif 5. Suku pertama adalah negatif 5. Yuk kita cocokkan sambil berlatih. Sekarang patokannya yang ini. U1. Berarti kalau bergerak dari U6 dikurangi berapa? Ya, tentu saja dikurangi 5. Demikian, tinggal substitusi. U6 itu 20. Tulis 20 di sini. 5 dikali 5, 25. 20 dikurangi 25, negatif 5. Hasilnya persis sama. Yang sering ditanyakan. Nah, ini apakah sama ketika kita ke atas dua-duanya atau ketika kita ke bawah dua-duanya, kita bandingkan. Ya. 20 kurangi 5, 6 dikurangi 3. Kita mendapatkan hasil 5. Sekarang yang ini, 5 dikurangi 20, kemudian 3 dikurangi 6. 5 dikurangi 20, negatif 15. 3 dikurangi 6, negatif 3. Negatif dibagi negatif, positif. 15 dibagi 3, 5. Jawabannya persis sama. Ya, jadi jangan khawatir, kemanapun tanda panah itu asalkan sama-sama. Arahnya, insya Allah hasilnya akan sama. Jangan ragu. Ya, kesimpulannya, kedua panah itu harus memiliki arah yang sama. Nah, menentukan rumus ya. Yuk. Di awal, di video pertama, U10 kalau bergerak dari A, maka tinggal tambah 9B. Karena totalnya ada 10. Ya, tinggal tambah 9. U10 juga ya bisa punya rumus yang lain tergantung startnya dari mana. Misalkan startnya dari 3, maka tinggal tambah 7B. Karena total itu tetap harus 10. 3 tambah 7 kan 10. Ya. Atau di kala yang lain misalkan diketahuinya U14. Ini udah kelebihan kan? Ya. Kelebihan 4 nih, berarti harus dikurangi. Ya, totalnya pokoknya tetap harus 10. Berarti tinggal dikurangi 4. Lihat perbedaannya. Di sini tambah, di sini tambah, di sini kurang. Ini sangat alami ya. Karena 14 sudah kelebihan, sehingga harus dikurangi 4. Begitu saja. Kalau bergerak dari 27 misalkan, diminta U10. Kelebihan kan? Kelebihan berapa? Kelebihan 17. Sehingga harus dikurangi 17. Karena total itu tetap harus 10. Jadi rumus-rumus ini sangat fleksibel. Yuk. Dari suatu barisan aritmetik, U5 dan U8 berturut-turut 11 dan 17. U5-nya 11, U8-nya 17. Nah, begitu. Ditanyakan suku kedua tiga. Ya, kita fokus dulu ke nomor A ya. Ditanyakan suku kedua tiga. Yuk, silakan dicoba dulu ya. Nanti kita cocokkan. Yang paling penting adalah B. Dari 2 ini ke atas boleh. Ya. 17 min 11, 8 min 5. Sehingga 6 dibagi 3 yaitu 2. U23 bergerak dari mana? Ada 2 pilihan. U5 bergeraknya boleh. Berarti tinggal tambah 18 lagi supaya 23. Masukkan angka-angkanya. U5 itu 11. Kemudian B-nya 2. Sehingga 11 tambah 3, 6. 47. Itu jawabannya.
Kemudian kalau kita bergerak dari patokan ini, silahkan hasilnya akan persis sama. Bergerak dari U8 berarti kekurangannya 15 lagi. Ya. Tuliskan 17 menggantikan U8, kemudian B-nya ganti dengan 2, 30 tambah 17, tetap hasilnya adalah sama. Baik, sekarang contoh jawaban yang untuk soal B. Ya. Nah, ininya kan sama. Ya. Bedanya sudah dapat, kita 2, ditanyakan U2. Kita start bisa dari U5. Kalau start dari U5, pasti dikurangi dong, karena dia kelebihan. Berarti U5 dikurangi. U5 dikurangi berapa? Dikurangi 3, supaya jadi 2 kan. Tinggal disubstitusi saja, U5-nya itu 11, bedanya 2. Sehingga 11 dikurangi 6, kita dapatkan 5. Kalau bergerak dari U8, itu pun sama. Berarti U2 itu U8 kelebihan 6. Seperti itu, sehingga jawabannya adalah tetap sama. Contoh terakhir. Dari suatu bacaan aritmetika, U5 negatif 20 dan U8 adalah negatif 38. Ditanyakan suku ke-12 barisan tersebut. Di sini mengandung negatif ya, supaya ada contoh lah. Konsepnya sama saja. Ke atas misalkan dua-duanya silahkan. Min 38 dikurangi. Ini dikurangi ini sudah rumus ya. Dikurangi sudah rumus. Dikurangi berapa? Dikurangi negatif 20 dalam kurung saja. Supaya memisahkan min ini dengan min ini. Kemudian 8 kurangi 5. Min dikali min plus. Ya, jadi min 38 tambah 20. Sehingga min 18 dibagi 3. Hasilnya adalah negatif 6. Ya. Ditanyakan U12, gampang. Bergerak dari sini silahkan. Bergerak dari 5 berarti kurang 7. Ya, U5-nya ganti dengan min 20, B-nya ganti dengan min 6, sehingga kita dapatkan min 20 dikurangi 42. Min dengan min akan lebih banyak lagi minnya, jadi negatif 62. Kalau bergerak dari sini, dari U8, tinggal tambah 4 lagi. Ya, hasilnya akan persis sama. Ya. Mengerjakan cukup satu saja. Kalau bergerak dari sini ya sudah, jawabannya ini sudah aja cukup. Ya, seperti itu. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa ini dan ini kita bisa pilih salah satu dan hasilnya pasti sama. Baik. Untuk memantapkannya, di sini ada 6 latihan. Cocokkan masing-masing dengan kunci jawabannya. Silahkan di pause dulu, kemudian dicocokkan jawabannya. Ingat, matematik harus dilatih. Selamat belajar.